Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar Donghua tentunya. Nah, pada video kali ini, Mimin akan membahas Donghua bertema reinkarnasi guys. Di mana Donghua ini yang rilis di tahun 2023 ini, yang tentunya yang terbaik. Oke, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Donghua ini mengisahkan seorang elit bisnis, Yining, yang merupakan CEO dari Sisu Group, yang mengundurkan diri karena sakit parah. Kemudian tiba-tiba ia melakukan perjalanan ke dinasti Wu dalam sejarah alternatif dan masuk ke dalam tubuh menantu dengan status rendah bermarganing yang bernama Ningyi. Ia memiliki gaya liheng namun sering diremehkan. Nah, di sini karena Yining memimpikan sena bela diri sejak kecil, dia menyembunyikan keterampilan bisnisnya yang sudah ia kenal di kehidupan sebelumnya, dan ia pun bercita-cita menjadi generasi pahlawan. Tanpa diduga, moral dunia tidak sesederhana yang ia pikirkan. Setelah ia menjadi Ningyi, dia tidak hanya terlibat dalam kasus pengadilan penting, tetapi keluarga Su yang ia ikuti juga terancam oleh musuh yang kuat. Donghua ini menceritakan di sebuah siklus reinkarnasi terjadi pertarungan yang sengit dan kemudian tiba-tiba jiwa Suwusoa datang ke siklus itu karena ia setelah meninggal. Ia meninggal karena menyelamatkan anak yang tenggelam. Ia kemudian diberikan banyak ilmu sena bela diri secara singkat yang membuatnya OP dalam sekejap. Setelah itu ia dilemparkan dan menemukan dirinya di tubuh menantu yang dikenal nakal dan akan segera menikah. Namun pada saat terbangun ia malah terciduk dengan wanita lain di kamarnya yang membuatnya dihajar habis-habisan. Semua orang menganggapnya sebagai menantu yang tidak berguna, namun sebenarnya ia memiliki kekuatan yang overpower. Donghua ini mengisahkan Ye Feng yang merupakan seorang jenius dalam alkimia. Ia pun merencanakan bisa menerobos belenggu langit dan bumi dan berencana melakukan perjalanan 500 tahun kemudian agar ia bisa membalaskan dendam di kehidupan yang lalu. Kemudian ia pun berhasil terlahir kembali dan memulai jalur kultivasi lagi, serta ia berlatih keras dan meningkat sambil menjelajahi misteri jalan surga. Dengan kerja keras dan bakatnya yang luar biasa, dia menjadi terkenal di Jiuzhou dan ia pun melakukan perjalanan melintasi angkasa. Interpretasi dari legenda kaisar jahat yang penuh dengan gairah. Pertarungan manusia naga terjadi jauh di dalam pegunungan Naga Merah. Yang Long yang awalnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan tertangkap basah dan melepaskan jurus pamungkasnya yang melukai serius beberapa penguasa alam Tiang Suang hanya karena seseorang menyentuh harta karunnya. Di mana Donghua ini akan mengisahkan MC yang tragis, di mana meridiannya hancur dan ia pun ditinggalkan oleh kliennya, diejek oleh dunia sebagai sampah tak berguna dan dibunuh pada malam pernikahannya. Namun berkat cermin samsara, takdirnya terbalik dan ia terlahir kembali ke dunia. Namun ia dipenuhi dengan kebencian dan penyesalan dan bersumpah pada kali itu ia akan mencapai puncak kekuasaan. Donghua ini mengisahkan agen peraih medali emas yang dikhianati dan dibunuh oleh temannya sendiri. Bahkan sengaja dibunuh oleh organisasinya guys, padahal ia sudah setia dan mengabdikan diri pada organisasinya. Namun tiba-tiba ia ditarik ke dalam sistem yang disebut Nine Desolation Mirror oleh seorang wanita cantik misterius, dan ia pun dibawa dan terlahir kembali ke dunia Xiao Suang dan mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali atau berinkarnasi di dunia itu. Dalam kehidupan barunya, Chu Yue mengubah cara hidupnya. Pada saat itu di dunia Xiao Suang sedang berjuang untuk hegemoni. Nah, disinilah MC kita menetapkan tujuan kecil untuk dirinya untuk menjadi yang terkuat. Hanya saja sepertinya ada yang salah dengan sistemnya. The Way di kehidupan sebelumnya
adalah di dunia modern yang penuh dengan teknologi guys. Karena sebab tak jelas ia mati dan berinkarnasi ke dunia baru, di mana di dunianya itu dipenuhi dengan sihir. Saat lahir ia hanya diam, dia tidak menangis dan hanya menatap orang-orang di sekitarnya. Kemudian saat ia tumbuh, dia tidak berbicara dan mengetuk dunia baru yang terpaksa ia masuki, di mana saat itu ayahnya merupakan seorang jenderal agung yang meyakini anaknya pasti mempunyai bakat. Namun ketika dites, dia kecewa karena anaknya hanyalah sampah guys yang tak memiliki sihir. Ia pun diabaikan oleh keluarganya sebagai pewaris terbelakang. Ini adalah kisah perjalanan untuk menemukan kebenaran dunia barunya dan menggunakan pengetahuan kehidupan masa lalunya untuk menghilangkan gelarnya yang bodoh, bahkan jika dia harus menjadi seorang iblis. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei sangat berbakat, tetapi arteri bela dirinya di tubuhnya tiba-tiba tertutup dan dia tidak dapat berlatih seni bela diri dan mati dalam pertarungan. Untungnya si Seng Senjung yang melewati Yung You membawanya ke keluarganya. Ye Yuntiang tumbuh menjadi kaisar termuda dalam sejarah, tetapi dia diserang dalam kesusahan. Dan ketika dia dilahirkan kembali, dia masih berdarah panas, anak laki-laki ketika semua arteri bela dirinya hilang. Generasi Kaisar Ye Yunfei memilih untuk memulai lagi, dan masih ada sinar jiwa kaisar di dalam tubuhnya, sehingga ingatan akan kehidupan sebelumnya dapat dipertahankan secara utuh. Ye Yunfei akrab dengan aturan dunia itu, di mana yang kuat akan dihormati. Dengan bantuan memori 1000 tahun dari Kaisar Langit, seni bela diri Ye Yunfei berkembang dengan luar biasa, dan dia terus tumbuh di dunia seni bela diri, memimpin keluarga dan divisi untuk berkembang pesat. Nah itu dia guys, 7 rekomendasi Donghua bertema reinkarnasi yang terbaik di tahun 2023 ini, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tonton. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.